Halo sahabat Jari Pelawi Chess. Di sini pembukaan yang berbeda saya tampilkan. Tentu saja pemain Grandmaster Susanto Megaranto saat menghadapi Grandmaster Tin Jingyao, pemain Singapura. Pembukaan Tromposki. Kalian pernah dengar teman-teman? Ini langka tetapi sangat berbahaya apabila kalian mempelajarinya. Untuk itu saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Ambil ilmunya, siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Susanto Megaranto memegang buah putih dan memulai dengan pion D4. Tin Jingyao membalas pion D5. Teman-teman, pembukaan ini disebut dengan pembukaan Tromposki. Setelah gajah putih ke G5, hitam mengeluarkan gajah ke F5. Apa yang terjadi teman-teman? Dengan kondisi seperti ini, kita pelajari. Fokus kalian kepada buah putih. Setelah Susanto Megaranto menaikkan pion E3, lalu hitam pion C6. Lihat teman-teman, gajah dikeluarkan mengajak pertukaran, dan di sini hitam mengiyakan pertukaran tersebut. Gajah pukul gajah, dan gajah dipukul dengan menteri. Lihat teman-teman, dengan menteri. Setelah hitam, kuda D7, lalu putih kuda F3. Lagi-lagi, perwira dikeluarkan oleh hitam, dan di sini Susanto Megaranto melakukan rokade sayap raja. Hitam pion E6, lalu putih pion C4, mengajak pertukaran. Apa yang dilakukan oleh Tin Jingyao? Mengeluarkan gajah, tentu saja, persiapan untuk rokade sayap raja. Putih, kuda C3, sangat bagus ya langkah setelah raja bergeser ataupun melakukan rokade sayap raja, benteng ditempatkan ke jalur C, teman-teman. Di sini, hal yang sama dilakukan oleh hitam, benteng ke jalur C. Bermain benteng, putih juga bermain di jalur D, hitam benteng di jalur E. Setelah putih pion A3, langkah Tin Jingyao menaikkan pion H1 langkah mengancam gajah, gajah mundur ke F4. Lalu kuda mengincar. Lihat, langkah awal sebenarnya hitam sudah sangat baik teman-teman. Tapi di sini Susanto Megaranto malah menaikkan gajahnya ke E5. Coba kita berandai teman-teman, gajah tersebut dipukul oleh kuda. Maka ini yang akan terjadi, pion pukul kuda. Langkah terbaik hitam dengan kondisi seperti ini untuk mempertahankan ataupun menjaga pertahanannya, menaikkan pion G1 langkah. Hal ini bisa sangat berbahaya bagi hitam, karena diagonal menteri ataupun menteri putih, dan kuda bisa manuver ke H4, pergerakan kuda manuver ke E2, itu yang nantinya membuat hitam hanya bisa bertahan, karena pion lini center sudah menghambat untuk perwira hitam untuk keluar. Maka dari itu Tin Jingyao melihat hal itu teman-teman. Dia tidak memukul gajah, tetapi menaikkan pion, mengancam gajah. Lagi-lagi, gajah dipukul mundur ke G3. Jelas terlihat di sini teman-teman, serangan yang dilakukan oleh putih akan sangat mengancam. Setelah kuda memukul gajah, lihat, pion memukul kuda. Kita lanjut, hitam menaikkan pion F5, lalu putih pion B4. Yang dilakukan oleh Tin Jingyao mengeluarkan kuda ke F6, tetapi terjadi pertukaran pion, dan pion tersebut disambut oleh pion yang ada di C6. Lalu putih menaikkan menteri ke B5, hitam menaikkan menteri ke D7, mengajak pertukaran. Kita berandai sementara, apabila putih memukul menteri, ataupun mengajak pertukaran, inilah yang akan terjadi. Kuda pukul menteri, dan langkah terbaik putih adalah menaikkan kuda ke B5, mengancam pion yang ada di A7. Pion tersebut naik, lalu putih pasti kudanya ke C7, mengancam posisi benteng dan juga pion yang ada di E6. Kita kembali teman-teman. Maka dari itu, dengan kondisi seperti ini, kita dua langkah kembali mundur agar teman-teman paham. Setelah hitam pion F5, lalu putih pion B4.
Yang dilakukan oleh hitam adalah kuda, lalu pion terjadi pertukaran. Tetap teman-teman. Setelah jalur C kosong oleh pion, maka Susanto Megaranto mengeluarkan menteri ke B5. Tetapi langkah hitam tidak menaikkan menteri, tetapi menaikkan benteng, menjaga pion. Lalu kuda beraksi ke E5. Beda dengan langkah yang saya berikan tadi teman-teman. Hitam masih terlihat unggul. Dengan kondisi seperti ini, gajah mengancam kuda, kuda mundur, lalu menteri menempatkan ke E7, mengambil diagonal, lalu manuver kuda yang sangat cantik ke E2 oleh putih. Benteng menumpuk ke jalur C. Di sini Susanto Megaranto menurunkan menteri ke A4, mengancam posisi pion yang ada di A7. Next, hitam menaikkan pion. Langkah tempo yang dilakukan teman-teman, menunggu. Dan Susanto Megaranto menyederhanakan permainan, pertukaran benteng pun terjadi. Pion F dinaikkan satu langkah. Langkah Ting Jangyou menurunkan menteri ke D8. Lalu raja sangat aman saat ini, raja putih. Menteri menumpuk dengan benteng di jalur C, lalu putih mengajak pertukaran dan diiyakan oleh Ting Jangyou. Setelah kuda pukul benteng, langkah berikutnya, hitam menteri C7. Dan kondisi seperti ini teman-teman sangat diuntungkan bagi putih. Setelah kuda lalu raja naik, lihat, hitam tidak bisa menyerang posisi raja putih teman-teman. Walaupun kelihatannya dengan kondisi seperti ini bisa peluang untuk remis sangat besar, tetapi ada kuda yang ke E5 mengancam skak. Apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini? Apabila raja mundur ke G8, kita melakukan perandaian teman-teman. Yaps, inilah yang akan terjadi. Kuda akan naik kembali ke F4, mengancam pion. Lalu pion mengancam kuda. Jelas, mengancam menteri. Ini kondisinya diuntungkan oleh hitam. Apabila ini dilakukan oleh langkah hitam, Ting Jangyou. Kuda akan mati, kuda yang ada di E6. Kita bandingkan dengan langkah aslinya teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Yang dilakukan oleh Ting Jangyou berbeda, teman-teman. Dia tidak raja ke G8. Tetapi dia memukul kuda, ini sangat fatal. Maka pion akan pukul gajah dan mengancam kuda. Apabila menteri pukul pion, teman-teman, inilah yang akan terjadi. Skak. Sekaligus mengambil pion. Dan jelas terlihat di sini sangat unggul. Pion yang A atau B oleh putih akan promosi dengan mudah. Maka dari itu di sini hitam tidak memukul pion teman-teman, melainkan menurunkan kuda ke D7. Lalu putih pion F4, lagi-lagi kuda manuver ke B8. Putih kuda D4 dan hitam menteri D8. Lihat bagaimana Susanto Megaranto melakukan serangan, merubah haluan serangannya teman-teman. Besar peluang untuk remis, tapi dia memanfaatkan kondisi ini tidak remis. Lihat, dia mengajak pertukaran pion maksud saya. Dan hitam menyambutnya. Tetapi pion F dinaikkan saja satu langkah, tidak memakan pion. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh hitam? Ini partai aslinya teman-teman. Kita kembali. Raja mundur, tetap saja teman-teman. Pion akan makan. Dan ini menteri ditempatkan ke E8. Lalu jelas, putih menteri C7. Skak, mudah saja, langsung masuk ke G3. Lalu hitam raja melarikan diri, dan putih mengajak pertukaran menteri. Apabila ini disambut teman-teman, jelas pion akan promosi dengan mudah. Karena pion E bisa dinaikkan satu langkah. Luar biasa teman-teman. Yang seharusnya pertandingan remis, tetapi dia memanfaatkan, menciptakan peluang menjadi kemenangan yang sangat menjanjikan. 100% putih menang dengan kondisi tadi. Hitam menteri ke G8. Raja memukul pion. Hitam menteri ke C8, langkah brilian, dan di sini Ting Jangyou menyerah. Walaupun dia menggeser menterinya ke G8, kita lakukan langkah terbaik.
Ada langkah brilian yang dilakukan oleh putih, yaitu memukul pion dengan kuda. Serba salah teman-teman. Mati apabila kuda dipukul dengan raja. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman, saya sudah melakukan sesederhana mungkin analisisnya. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang. Kalian masih bingung dengan posisi ini? Sudah pasti salah satu pion akan menjadi promosi, berubah menjadi monster. Kita telah sampai ke penghujung video. Saya rasa, ataupun saya harapkan, kalian bisa mendapatkan ilmu dari yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.